Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Guru 24. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Guru 24 akan mengulas alur cerita dari film Sang Legenda Hidup. Film ini mengisahkan perjalanan dan karir sampai menjadi sukses hingga memiliki jutaan penggemar. Siapa dia? Dia adalah seorang musisi terkenal dan paling dikagumi oleh jutaan orang di Indonesia. Bahkan, dia masuk 10 besar orang paling berpengaruh lewat lagu-lagunya. Dia adalah Iwan Fals. Oke, tanpa banyak cincong, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cikicrot. Scene diperlihatkan saat Iwan pulang ke rumah. Ia merasa heran karena di rumahnya banyak sekali orang dan ternyata juga bendera kuning terpasang di depannya. Saat Iwan masuk, ia menyadari kalau ayahnya sudah tiada. Sontak membuat Iwan sangat sedih. Tidak lama kemudian datang dua orang polisi dan seorang warga sipil yang bernama Lintang. Lalu sahabat Iwan bernama Pane juga berprofesi sebagai wartawan memberitahu kalau Lintang inilah yang telah menabrak ayah dari Bang Iwan. Di lain hari, ia berkata pada ibunya kalau ia akan berhenti sekolah dan akan bekerja menggantikan ayahnya. Karena ia anak tertua, ia harus memperjuangkan adik-adiknya. Namun, permintaan Iwan tersebut tidak disetujui oleh ibunya. Ibunya ingin kalau Iwan tetap melanjutkan sekolahnya sampai lulus. Mendengar obrolan Iwan dan ibunya, adik-adik Bang Iwan pun ingin seperti Iwan. Untuk sesaat, terlihat keceriaan dari mereka. Seperti Bang Iwan, Puput juga. Mau kerja apa kalian? Esoknya, Iwan dan Pane mendatangi rumah Lintang yang menabrak ayah Iwan. Namun, saat Lintang menemui Bang Iwan, Pane yang juga berprofesi sebagai wartawan memotret mereka yang sedang berjabatan. Sontak membuat Lintang kesal dan merusak roll kamera milik Pane. Awalnya, Lintang mengira kalau kedatangan Iwan untuk meminta uangnya. Namun, Iwan menjelaskan bahwa pemilik bajai tersebut meminta pengertian dari yang menabrak. Pemilik bajai yang dijalankan ayah saya. Iya. Mohon pengertian dari Anda. Terima kasih. Iya. Silakan. Singkat cerita, Bang Iwan memberikan uang tersebut pada engkoh bajai untuk mengganti bajai yang rusak. Nah, sebenarnya engkoh bajai ini sudah ikhlas kalau bajainya hancur karena ayah Bang Iwan ini semasa hidupnya sangat baik dan tidak pernah menunggak setoran. Karena Kobajai memaksa, akhirnya Iwan menerima uang tersebut untuk diberikan pada ibunya. Enggak. Hah? Kalau kagak mau, gua gampar lo. Di lain tempat, bos studio lagi pusing mikirin penyanyi yang ia orbitkan yang kini mulai bertingkah karena sudah menjadi penyanyi top. Lalu muncul Pane menawarkan kaset rekaman yang isinya lagu Bang Iwan. Karena di masa itu, aliran musik Bang Iwan tidak banyak diminati. Bos studio pun menolaknya karena tidak mau mengambil risiko. Artinya I mesti melawan arus, bikin selera baru. Kembali ke Iwan saat sedang latihan bersama teman-temannya, ia melihat ibunya sedang menjemur pakaian milik majikannya. Iwan pun sontak menghentikan latihan dan berlari menjauh karena ia tidak tega melihat ibunya. Malamnya, saat Iwan pulang, ibunya berusaha menjelaskan pada Iwan dengan mengatakan bahwa Iwan tidak usah malu melihat ibunya jadi pembantu, karena ibunya lebih malu jika tidak bisa menghidupi anak-anaknya. Kemudian Bang Iwan pun berkata kalau dia tidak malu melihat ibunya, ia hanya merasa kalau ibunya sudah tua dan tidak pantas lagi bekerja dengan perut yang demikian. Nah, ternyata ibunya ini sedang mengandung ya guys. Obrolan mereka pun didengar oleh adik-adik Bang Iwan. Semuanya pun merasa sedih dengan keadaan mereka saat ini. Esoknya, saat Iwan mengantar pulang teman wanitanya yang bernama Tia, Iwan dibully oleh kakaknya Tia dan teman-temannya. Hingga akhirnya, Iwan dipukuli di lain tempat. Pada saat yang bersamaan, ibu Bang Iwan mengalami musibah yang membuat ibunya harus dilarikan ke rumah sakit.
Mengetahui hal tersebut, Iwan langsung ke rumah sakit. Ia diberitahu oleh Pane bahwa bayi dalam kandungan ibunya berhasil selamat, sedangkan ibunya tidak bisa diselamatkan. Kini mereka menjadi yatim piatu. Sebagai anak yang tertua, Iwan Fals harus menggantikan kedua orang tuanya untuk merawat dan menjaga adik-adiknya. Aku antarkan segelas kopi, dengar canda adik-adik ini, nada sumbangannya lah. Singkat cerita, Budi yang sedang duduk sendirian dihampiri oleh Koh Bajai. Koh Bajai mengira kalau Budi bolos sekolah. Budi yang hanya diam saja dikira belum makan oleh Koh Bajai. Ia pun memberi uang untuk makan atau minum kepada Budi. Namun, Budi berkata kalau ia rindu ayahnya dan ibunya. Mendengar hal tersebut, Koh Bajai berusaha menghibur Budi dengan berkata kalau ayahnya kini sudah tenang di surga. Mendengar perkataan Koh Bajai, Budi merasa sedikit ceria. Pada saat yang bersamaan, tetangga Bang Iwan datang ke rumahnya yang maksud mengadopsi Nanit, adik bungsu Bang Iwan yang masih bayi. Namun, permintaan tetangganya tersebut ditolak oleh Iwan karena sebagai kakak ia harus bisa merawat dan menjaga adik-adiknya. Ya sudah, kalau begitu ibu dan bapak permisi dulu ya. Singkat cerita, Iwan dikenalkan oleh Pane dengan sahabatnya yang seorang bos rekaman. Karena si bos lagi nyari penyanyi, ia pun mengizinkan Iwan untuk unjuk kebolehan. Di kamar ini aku dilahirkan. Namun, di tengah rekamannya datang Lintang lalu menghentikan rekaman tersebut. Songong bener nih si Lintang, kampret. Di tempat lain, Tia datang ke rumah Iwan membantu mengurus adik-adik Iwan, terutama Nanit yang masih bayi. Malam harinya, Iwan yang turun dari bis, ia melihat Budi adiknya sedang menjajakan koran dengan keadaan basah kuyup. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu, disinilah Bang Iwan terinspirasi lagu si Budi kecil ya cuy. Surat kabar sore dijual, anak sekecil itu berkelahi. Keadaan Iwan yang semakin sulit ditambah tagihan SPP sekolah adik-adiknya, belum lagi biaya sekolah Iwan sendiri membuat Iwan gak bisa menjaga adik-adiknya dengan baik. Karena ia harus sekolah dan pulangnya harus ngamen sampai malam untuk kebutuhan mereka. Harusnya kamu terkena sanksi. Tapi bagaimana baiknya? Kamu melunasi SPP itu secepatnya. Singkat cerita, saat Iwan mau melunasi SPP adiknya, ternyata sudah ada yang membayarkan. Tak lain dan tak bukan ialah sahabatnya yang bernama Tia. Lalu, Iwan mendatangi Tia dan menanyakan apa maksud Tia tersebut. Tia pun mengatakan kalau dia hanya ingin membantu. Tia pun menasihati Iwan dan menegurnya karena Iwan belakangan ini gampang marah pada adik-adiknya. Pada saat yang bersamaan, keempat adik Iwan ingin mengunjungi makam orang tua mereka. Namun karena lokasi pemakamannya yang curam membuat mereka berempat terperosok dan 3 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, Iwan dilaporkan pada Komisi Perlindungan Anak karena dianggap telah lalai menjaga adik-adiknya. Lalu Pak RT mengusulkan supaya adik-adik Bang Iwan dititipkan di rumah yatim piatu. Mendengar hal tersebut, Iwan pun mengamuk dan tidak terima kalau mereka harus dipisahkan. Tidak! Mereka juga jangan pisahkan kami. Saya mohon. Adik-adikmu. Singkat cerita, akhirnya mereka dibawa ke rumah yatim piatu. Bang Iwan pun cuma bisa menatap dari kejauhan dengan rasa sedih. Tia yang mengetahui hal tersebut langsung menemui Iwan di rumahnya yang ditemani oleh Pane. Ia membawakan makanan untuk Iwan, namun Iwan seolah tidak peduli, hanya melamun, membuat Tia kesal dan berkata kasar. Sontak membuat Iwan marah dan mau menampar Tia. Tia pun mengatakan kalau ia telah keliru mencintai Iwan selama ini. Anjay, walaupun sederhana, ternyata karisma Bang Iwan bisa memikat Tia yang anak orang kaya cuy. Mantap Bang Iwan.
Malamnya, Iwan mendatangi rumah anak yatim piatu. Secara diam-diam berniat ingin membawa adik-adiknya pulang. Namun aksi Iwan diketahui oleh penghuni panti lain dan diteriaki maling. Alhasil, Iwan dikejar dan dihajar karena dikira maling beneran. Esoknya, Tia dan Pane datang untuk membebaskan Iwan dari sel. Dan Iwan pun dibebaskan. Singkat cerita, bos rekaman sangat marah karena Lintang meminta kontraknya dinaikkan. Jika tidak, rekaman ditunda hingga tahun depan. Kemudian datanglah Pane, lalu si bos meminta Pane menjemput Iwan sekarang juga untuk rekaman. Dengan senang hati, Pane langsung tancap gas ke rumah Bang Iwan. Jemput dia. Saat nanti, kalau kamu sudah berhasil, kamu harus melanjutkan. Ya, baiklah. Singkat cerita, akhirnya rekaman Bang Iwan diterima dan diorbitkan dengan album pertamanya, album Sumbang. Berhubung label membutuhkan nama belakang Iwan, akhirnya Tia memberi nama Fals di belakangnya. Dan sampai sekarang nama Iwan Fals yang kita kenal saat ini, sang legenda hidup, musisi terkenal Indonesia. Di depan ada Polantas, wajahnya begitu buas. Gila, kenapa kamu nggak bilang dari dulu-dulu? Film pun selesai. Oke cuy, berakhir sudah pembahasan alur cerita film Iwan Fals. Jika video ini menarik bagi kawan-kawan, silakan bantu kami dengan cara like, subrek, dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami selanjutnya. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi dan terima kasih.